Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa As-Salbin Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, di sore hari jelang buka puasa ini marilah kita senantiasa panjatkan syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, kasih kita, pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Di sore hari yang ke-25 ini, mari kita lanjutkan materi kita. Kita membahas tentang seputar rukun-rukun wudu. Para pemirsa As-Salbin Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, rukun yang pertama adalah niat. Menurut para ulama fikih, niat itu bisa dilakukan dengan secara sir di dalam hati kita, namun juga bisa diucapkan sebagaimana petunjuk para ulama dengan lafaz nawaitu wudu'a li raf'il hadasi ashori fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dalam rangka menunaikan kewajiban karena Allah SWT. Itu lafaz atau ucapan ketika kita melafadzkan niat kita. Ataupun dalil kemudian untuk kita berniat sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis kitab Arba'un. Kala Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap daripada perbuatan manusia hendaklah diawali atau tergantung daripada niatnya. Para pemirsa As-Salbin Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, rukun yang kedua adalah membasuh muka. Dalil daripada membasuh muka ini sebagaimana Allah sebutkan, Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faghsilu wujuhakum, dan basuhlah muka-muka kalian. Para pemirsa As-Salbin Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, para ulama fikih menjelaskan tentang muka yang terkena daripada air wudhu. Muka kita atau wajah kita adalah yang pertama batas panjang dari mulai batas tumbuhnya rambut orang normal sampai kepada dagu kita. Kemudian batas melebar dari batas telinga kanan terus melintang sampai batas telinga kiri. Itulah seputar wajah kita yang harus kemudian terkena air wudhu. Kemudian para ulama fikih menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana kemudian batas tumbuh rambut orang yang botak, di mana kita harus membasuh daripada airnya, apakah sampai ke belakang? Para ulama menjelaskan bahwa yang dibasuh daripada bagian atas kita atau bagian muka kepala kita cukup batas rambut, batas tumbuhnya rambut orang normal. Jadi cukup di bagian muka saja, tidak sampai kemudian ke belakang. Meskipun kita botak ya, kalau orang botak kan batasnya sampai ke belakang baru ada batas tumbuh rambutnya. Nah tidak, cukup kemudian yang biasa tumbuh daripada rambut orang normal. Jadi oleh karenanya ketika kita membasuh daripada wajah kita cukup di bagian depan saja. Nah kemudian sampai ke dagu, nah kita perhatikan. Menurut para ulama ada dua kondisi. Pertama, kondisi jika di dagu kita tumbuh jenggot, maka perhatikanlah ketika jenggot kita itu tipis, bagaimana orang Indonesia kebanyakan, orang Malaysia rata-rata tidak punya jenggot yang tebal sehingga kemudian dagunya masih terlihat karena jenggotnya tipis. Maka membasuh daripada wajah kita harus sampai kulit dagu kita terkena air. Sedangkan kemudian kalau ternyata jenggotnya tebal seperti orang-orang Timur Tengah, jenggotnya sampai ke dada, maka cukup kemudian hanya membasuh atau kemudian menggerak-gerakkan daripada jenggotnya.
dengan air. Jadi kita basuh daripada jenggot kita dengan air. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu." Sesungguhnya Nabi SAW ketika berwudu itu menggerak-gerakkan jenggotnya. Maksudnya menyiramkan airnya itu di jenggotnya saja, tidak sampai kepada dagunya. Karena janggut beliau adalah tebal. Nah, itu adalah rukun wudu yang kedua, yaitu membasuh daripada muka kita. Adapun kemudian rukun yang ketiga dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan dengan mempelajari rukun-rukun wudu semakin menyempurnakan dan semakin memantapkan daripada wudu-wudu kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.